Pekerjaan di lapangan seperti sedimentasi itu dibersihkan, kemudian pengaspalan jalan masih tetap diupayakan sampai tuntas pekerjaan yang di hari itu. Ya, walaupun disesuaikan dengan kemampuan fisik, tapi harus disesuaikan juga dengan kesiapan ataupun selesainya pekerjaan di lapangan pada hari itu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam delegasi. Pemirsa, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat. Di samping itu, bulan suci Ramadan bagi sebagian kalangan dapat mempengaruhi aktivitas produktivitas kerja. Kali ini kita akan berbincang-bincang sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menyikapi produktivitas di lingkungan Dinas PU di masa bulan suci Ramadan. Selamat siang Pak Kadis. Siap. Jadi Pak Kadis, segmen kita kali ini adalah bagaimana produktivitas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang kita tahu cukup padat selama menjalankan ibadah puasa ini. Mohon kira-kira bagaimana penjelasan dari Pak Kadis? Ya, lebih enak kita terbuka ya. Iya. Jadi jadwal untuk pekerjaan kita di lapangan ini masih seperti biasa. Artinya penjadwalan di lapangan masih tidak mempengaruhi, di bulan Ramadan ini tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja mungkin masih mengikuti pola jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan. Jadi kita biasanya bekerja sampai sore, ini jam 3 selesai. Tapi tidak tertutup kemungkinan itu bisa dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Andai kata ada mungkin pekerjaan yang belum tuntas dilaksanakan di hari itu, paksa kita harus selesaikan sampai tuntas. Karena kalau pekerjaan di lapangan ini tidak tuntas, itu akan menjadi permasalahan juga kan. Karena ketika nanti drainase ataupun jalan belum selesai diaspal, terus karena mengingat jam kerja sudah selesai terus ditinggal, ya enggak, artinya kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya, gitu. Karena memang kan sepengetahuan kita dan dari pengalaman yang lama, aktivitas kerja itu memang seperti memperbaiki jalan, drainase, itu kan difus selama bulan Ramadan agar ketika Idul Fitri masyarakat merasa nyaman. Artinya jam kerja selama bulan Ramadan itu lebih dipacu gitu. Dalam menyikapi hal ini, bagaimana keluhan daripada jajaran Dinas PU atau motivasi yang Bapak berikan kepada pegawai di lapangan, khususnya yang di lapangan? Iya. Jadi di lapangan ini anggota kita itu di lapangan tuh sampai sekarang masih semangat kok kerja. Artinya kondisi bulan Ramadan ini tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja mungkin kita melihat kemampuan mereka juga, artinya ketika berpuasa kan kadang-kadang energi sudah habis di sekitar pukul 12 sudah mulai ini, jadi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan ini mereka lah, fisik mereka. Tapi target-target pekerjaan di lapangan seperti sedimentasi itu dibersihkan, kemudian pengaspalan jalan masih tetap diupayakan sampai tuntas pekerjaan yang di hari itu. Artinya walaupun disesuaikan dengan kemampuan fisik, tapi harus disesuaikan juga dengan kesiapan ataupun selesainya pekerjaan di lapangan pada hari itu. Itu target kita, supaya nanti tidak ada keluhan-keluhan di masyarakat, nanti ada pekerjaan yang selesai gitu ya. Itu seperti itu. Kira-kira ada nggak Pak reward atau yang dijanjikan bagi pegawai gitu selama ini atau selama Bapak menjadi
Ya, kita berencana memang kedepannya akan membuat semacam reward dan punishment lah. Artinya supaya fair juga ya. Artinya yang rajin harus kita kasih penghargaan, yang kurang rajin ataupun yang bermalas-malasan harus diingatkan atau dikasih punishment juga ya. Seperti tidak hadir tanpa alasan ataupun mangkir dari pekerjaan, tiba-tiba hilang di jam-jam kerja, itu harus ada punishment juga. Tapi yang rajin juga kita kasih reward ke depannya. Memang rencana ke situ. Mungkin ke depannya kita akan memberikan semacam hadiah-hadiah lah ataupun peringatan-peringatan bagi yang kurang rajin dalam bekerja. Ke depannya seperti itu. Sebagaimana kita ketahui Pak ya, Ramadan ini kan selain jam istirahat yang berkurang juga kan tenaga ya, tenaga juga berkurang karena faktor puasa. Tentunya bulan suci Ramadan juga kan bulan yang melatih kesabaran. Betul. Sementara di sisi lain kita lihat dinas POI kan bukan hanya dinas kerja, tapi juga dinas tempat orang mencari kerja. Betul. Ya, seperti tadi kan kami lihat di lapangan cukup banyak pemborong-pemborong di depan ini kan. Inilah terkadang dalam menghadapi dan menyikapi ini, gitu. Bagaimanalah Bapak menyampaikan kepada jajaran, nah ya, ketika orang berpuasa itu emosi cepat terpancing gitu. Sementara mereka kan juga tidak tahu bagaimana problem internal yang dihadapi, gitu. Bagaimana menyikapinya ini Pak selama bulan suci Ramadan ini? Jadi kita tetap inilah komitmen sama ibadah kita ya, kan? Iya. Artinya ketika kita beribadah maka jangan sia-siakan ibadah kita, itu yang pertama. Artinya kita ingatkan ke jajaran kita juga jangan terlalu emosi dalam menghadapi problem-problem yang memang datang ke kantor kita gitu ya, yang terlalu reaktif. Artinya biasa saja walaupun orang dalam keadaan mendesak ataupun emosi gitu, kita tetap datar aja. Namanya juga abdi negara ya, pelayan masyarakat yang harus menjaga emosi dan menjaga inilah temperamen agar tidak jadi semakin kisruh gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan, alangkah sia-sianya puasa kita seandainya kita juga terpancing emosi dengan kondisi-kondisi. Tapi di lain pihak juga kita juga mengingatkan bahwasanya saat ini memang belum ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, masih seputaran kerjaan-kerjaan yang sifatnya kedinasan seperti tadilah melakukan PHL kita, melakukan kerjaan-kerjaan pembersihan drainase, melakukan pengaspalan jalan, dan ini memang walaupun mereka bersemangat tapi kondisinya sekarang material kita sudah semakin menipis bahkan ini. Jadi terpaksa ritme pekerjaan itu harus diatur juga agar bisa diatasi lah berbagai titik-titik di lapangan yang memang butuh penanganan gitu. Jangan kita terus menghabiskan energi material kita itu ke satu tempat, karena memang masih banyak lokasi-lokasi di Kota Medan ini yang perlu penanganan, khususnya jalan-jalan yang rusak, kemudian drainase-drainase yang memang sudah taluknya itu sudah rubuh. Jadi apalagi kemarin kita melaksanakan normalisasi dengan membongkar cover slab. Jadi sekarang banyak komplain masyarakat ini, habis dibongkar dibersihkan kok nggak ditutup lagi gitu. Nah, ini persoalan material sebenarnya. Material kita memang belum ada, termasuk semen, pasir, batu, ready mix ya. Ready mix itu untuk pengecoran, dan besi paling utama, dan malnya itu papan itu belum diadakan. Proses pengadaannya masih berlangsung. Jadi ketika nanti selesai proses pengadaan, bahan material sudah ada, mungkin penutupan cover slab yang ditinggal sekarang ini karena memang kemarin sudah dibongkar,
untuk melancarkan arus drainase itu, arus aliran drainase sekarang terkendala. Ini banyak masyarakat komplain juga. Nah, apa habis cover slabnya dibongkar, kenapa tidak ditutup kembali gitu ya? Ya akan ditutup, tapi memang saat ini memang kami masih mengadakan proses pengadaan untuk material-material tadi. Jadi pada masyarakat harus bersabarlah untuk bisa nanti merapikan kembali tutup slab drainase. Artinya kami simpulkan dari penjelasan Bapak tadi bahwasanya aktivitas dan produktivitas kerja tetap stabil selama bulan suci Ramadan. Tinggal hanya kesabaran yang perlu ditekankan. Iya, betul. Bagi Bapak sendiri lah Pak ya, dalam sepanjang hayat, hikmah rohani yang pernah Bapak alami ketika bulan suci Ramadan itu apa kira-kira? Bisa cerita sedikit dengan kami. Iya, ini saya bukan berkeluh kesah nih ya. Artinya mungkin kalau ditanya secara pribadi, sebelum jadi kadis PU ini saya lebih enjoy dalam masalah ibadah gitu ya. Iya betul. Ibadah malam, ibadah. Kalau di awal juga masih besar ini ya. Bisa mungkin iktikaf sampai malam gitu ya. Tapi saya khawatir di ibadah Ramadan di semenjak jadi kadis PU ini sudah agak terpaksa menurun ini. Sesuaikan dengan mungkin pengabdiannya di sisi lain ya. Iya betul. Untuk pelayanan masyarakat. Tapi untuk ibadahnya udah agak berkurang saat ini karena memang produktivitas. Iya, harus membagi waktu di di sisi pelayanan masyarakat, pengabdian kepada negara. Sisi lain kita pengen sekali kembali beribadah total gitu kan, jadi terbatas. Itu mungkin hikmahnya ya, mudah-mudahan ada kemakluman juga lah dari Allah kondisi kayak gini ya. Makanya sendiri kan yang saya lihat lah dalam selama Ramadan bahkan tadi gitu kan, artinya begitu mungkin istirahat sejenak setelah sahur full terus kan kegiatannya. Iya. Jadi kiat Bapak lah atau dalam menyikapi stamina supaya tetap bertahan lah dan tidak batal puasa itu bagaimana Pak? Ya, emang kalau di bulan Ramadan ini yang paling yang paling jadi hambatan adalah persoalan kurangnya tidur. Iya betul. Nah, jadi kalau malam kita berkurang tidur kita karena sahur, juga beribadah, sedangkan siang nggak boleh berkurang pula waktu aktivitas bahkan makin padat ya kan? Padat. Jadi harus disiasati. Mungkin sehabis sholat zuhur biasanya memang saya harus golek-golek bentar ini. Oh, gitu setengah ya. jam agak tidur sebentar, agak hilang penatnya, bisa kembali kerja. Kalau enggak nanti bisa jadi pusing dia. Kalau ibarat HP dicas sebentar lah. Habis zuhur gitu ya, golek-golek bentar, terus baru bisa beraktivitas. Kalau enggak nanti bisa pusing kepala karena memang kurang tidur ya. Betul. Kita nggak bisa, kalau mungkin hari Sabtu Minggu ya bisa tidur habis sholat subuh, mungkin bisa tidur boleh bentar ya. Mungkin pula ketika rapat sama Pak Wali atau anggota DPR kalau hari ini kerja nggak bisa. Pas harus nyari waktu, paling tidak bisa sholat zuhur ya, boleh bentar ambil istirahat setengah jam, mungkin bisa. Tujuannya bisa memulihkan stamina lagi. Samping itu mungkin konsumsi vitamin, karena kalau nggak itu mungkin badan kita bisa nggak tahan juga menghadapi kerjaan rutinitas pekerjaan yang agak tinggi seperti itu. Dari keluarga sendiri Pak, ada tidak istilahnya protes dari anak-anak ataupun istri, karena kan ini berbeda seperti Bapak bilang tadi kan, mulai dari ibadah yang sebelum jadi kadis lebih berkurang ketika jadi kadis. Tentunya intensitas komunikasi sama keluarga juga kan pasti berkurang gitu kan. Iya. Ya, ada nggak
mungkin misalnya Bapak jarang buka puasa di rumah. Nah, begitu juga setelah buka, mungkin ketika anak-anak sudah tidur kita baru pulang gitu kan. Ya memang di bulan Ramadan ini sering juga mengikuti melaksanakan safari Ramadan. Safari Ramadan, ya kan? Wakil dan sholat tarawih di rumah dinas. Itu full Pak? Ya nggak full ya. Ada waktu-waktunya, tapi memang terjadwal dalam seminggu itu pasti ada 2-3 kali gitu ya. Nah itulah mungkin di sela-sela itu mungkin ada waktu luang 1-2 hari bisa kumpul sama keluarga gitu ya. Iya. Itu mungkin dimanfaatkan, paling nggak kehadiran kita bisa menyenangkan hati anak-anak juga ya. Artinya mereka melihat orang tuanya ada. Ini Ramadan pertama sebagai kepala dinas Pak? Enggak, tahun lalu ada. Cuma tahun lalu itu kan masih masa-masa COVID. Oh iya. Jadi aktivitas safari Ramadan, aktivitas sholat tarawih di rumah dinas itu nggak ada tahun lalu kan. Bahkan dulu tahun lalu itu nggak boleh lagi, kita malah disarankan sholat tarawih di rumah kan. Makanya itu full di rumah betul itu. Nah, sekarang ini yang walaupun masih pandemi COVID gini, masa-masa pandemi, tapi sudah diperbolehkan kita untuk sholat tarawih di masjid gitu ya. Jadi ya waktu-waktu yang bisa dimanfaatkan untuk bisa sholat ataupun bisa buka puasa bersama, itu dimanfaatkan lah supaya mereka pun bisa senang lah ya, orang tuanya masih. Ada tidak agenda internal PU lah gitu kan? Ini kan juga bulan yang bersilaturahmi gitu. Nah, seperti instansi lain membuka puasa bersama ataupun nanti halal bihalal gitu. Di internal sendiri menyikapi Ramadan tahun ini ada tidak kita agenda? Kita masih khawatir menjadwalkan karena terhalang sama pandemi ini ya. Takutnya kita harus mengikuti prokes lagi mungkin, jadi malah jadi menyulitkan kita untuk melaksanakan itu ya. Tapi saya kira kita upayakan di belakang ini kan ada musola juga, nanti mungkin satu waktu coba kita ajak staf-staf di sini bisa buka puasa sambil sholat maghrib di situ. Tadi kami lihat dinas tetangga Bapak tutup itu gara-gara 6 orang ya, COVID. Dinas sosial ya. Juga kan jadi warning juga bagi kita. Ya kita nggak tahu juga ya, artinya kalau di tes swab nomor rapid juga nggak tahu juga kondisi di PU ini, tapi sampai sekarang memang belum kita laksanakan tes secara global untuk seluruh staf-staf ya. Ya mudah-mudahan nggak inilah. Mungkin karena mereka melaksanakan tes swab dengan rapid test itu jadi ketahuan siapa yang sakit ya. Ketika memasuki Ramadan ini Pak, kepada internal pegawai lah, apa kira-kira pesan-pesan Bapak ataupun arahan Bapak menyikapi produktivitas tadi, kemudian pelayanan, apa yang sudah Bapak sampaikan kepada pegawai? Karena hari Senin kemarin saya lihat rapat seluruhnya gitu kan. Apakah ada wejangan-wejangan khusus gitu Pak? Iya, jadi memang kita coba untuk membenahi kembali sistem administrasi. Nah, itu yang mungkin selama ini agak lemah di dinas PU ini ya. Jadi ya maklumlah, namanya orang teknik biasanya lebih praktis di lapangan. Tapi kita juga harus sadar juga, karena kita birokrat ini kan harus notabene dengan administrasi yang teratur, kemudian prosedural yang tetap, SOP kerjanya gitu ya. Jadi selama ini pekerjaan yang melompat-lompat itu mungkin kita upayakan bisa diminimalisir lah, agar ya kita paham sih kondisi lapangan tuh kerjaan kan kalau bisa cepat
tepat, ringkas gitu ya. Iya, betul. Tapi jangan lupa administrasi harus benar. Kemarin itu dikumpul dalam rangka itu, menata, membina pola-pola dan sistem administrasi yang benar lah. Artinya kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam hal penggunaan material, penggunaan peralatan dan sistem kerja, termasuk waktu-waktu yang sering disia-siakan itu karena sistem administrasinya masih buruk gitu ya. Jadi kita cobalah sistem administrasi yang benar, artinya ketika pekerjaan di lapangan alat berat itu harusnya jam 9, jam 8 udah ada. Nah, kan karena sistem administrasi yang masih belum bagus kemarin, kadang-kadang mau membenahi drainase alat beratnya pukul 10 baru nyampe, kehilangan waktu paling nggak 2 jam. Jadi yang seperti itu mau kita benahi lagi supaya kita juga nyaman bekerja, jangan sampai nanti disinyalir, diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena memang sistem administrasi masih belum baik. Satu lagi Pak, dinas PU ini kan sebagai dinas prasarana penunjang, tentunya menyikapi Idul Fitri nanti. Artinya kan dinas PU ini harus standby. Ketika instansi lain libur selama Lebaran itu, dinas PU kan memang sudah ditugaskan untuk standby apabila terjadi hal-hal gitu kan. Bagaimana? Apakah ini sudah diatur Pak? Menyikapi Lebaran nyaman nanti. Ya. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir memang sudah kita buat pola-pola pengaturan, namanya posko itu, posko Lebaran gitu ya. Posko Lebaran ya. Posko Lebaran itu bisa juga bergabung di poskonya pemerintah kota. Bergabung dengan pihak Polres ya, dan Dishub. Biasanya di satu posko itu di situ ada orang PU-nya, dalam Dishubnya ada kepolisiannya, ada pihak Kodim. Nah, jadi bergabung di satu tempat. Tapi di sisi lain kita juga tetap standby di kantor ini. Jadi untuk perayaan Idul Fitri biasanya yang beragama Muslim yang posko gitu ya. Berposko ya. Ya, ketika nanti tahun baru yang Muslim yang posko. Jadi ya, satu hari mungkin sekitar 4 sampai 5 orang yang posko. Jadi seandainya ada kejadian, misalnya ada banjir atau tiba-tiba ada genangan, ada jalan-jalan yang amblas, ya posko itu yang bergerak nanti. Iya betul. Ya. Itu dia tadi Alat berarti ini seperti itulah. Setiap tahunnya tetap, termasuk tahun baru, Natal tetap Idul Fitri tetap kita posko. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang singkat kita dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Bapak Julfansa Ali Putra, bagaimana produktivitas, aktivitas para pegawai di jajaran Dinas PU selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan bagi Dinas PU itu bukan bulan yang hampir sama saja dengan bulan yang lain. Produktivitas dan aktivitas tetap berbeda dengan instansi-instansi lain yang mungkin lebih meringankan aktivitasnya ketika bulan Ramadan. Itulah tadi pemirsa, semoga bincang-bincang kita tadi bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Bulan Ramadan itu bukanlah bulan untuk bermalas-malasan atau bulan yang sengaja alasan untuk karena berpuasa harus mengurangi aktivitas. Terbukti Dinas Pekerjaan Umum tetap beraktivitas, bahkan lebih produktif di saat bulan Ramadan. Terima kasih.